Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang penyusunan anggaran jangka pendek. Next. Anggota kelompok kami yaitu saya, Audrey Rezita Maheswari, Vera Dwi Kumalasari, Muhammad Arfian Bayu Nugroho, dan Yiyin Nabila Hudatin. Next. Data penyusunan anggaran jangka pendek. Data untuk menyusun anggaran jangka pendek antara lain anggaran jualan, anggaran sediaan, anggaran biaya bahan baku, neraca awal, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, beban usaha, dan data lainnya. Di bawah ini disajikan data untuk menyusun anggaran jangka pendek tersebut. Next. Perusahaan kecap Sehat memproduksi 3 jenis kecap dengan anggaran jualan untuk tahun 2016 dalam kuantitas botol seperti tabel 15.1. Jenis kecap sedang triwulan 1 3.000, triwulan 2 3.000, triwulan 3 4.500, triwulan 4 1.500. Dijumlahkan hasilnya 12.000 setahun 2016. Nomor 2, jenis kecap manis triwulan 1 6.000, triwulan 2 9.000, triwulan 3 6.000, triwulan 4 3.000 dan jumlahnya 24.000 pada tahun 2016. Ketiga, jenis kecap asin triwulan 1 4.500, triwulan 2 4.500, triwulan 3 3.000 dan triwulan 4 6.000 dijumlahkan jadi 18.000 pada tahun 2016. Total dari triwulan 1 yaitu 13.500, triwulan 2 16.500, triwulan 3 13.500, triwulan 4 10.500, tahun 2016 54.000. Next. Data anggaran jualan. Produk dijual dalam 2 daerah yaitu BJM atau Banjarmasin dan MTP atau Martapura dengan perbandingan 2:1. Harga jual standar untuk masing-masing daerah seperti tabel 15.2. Nomor 1, jenis kecap sedang. Di daerah Banjarmasin dijual Rp500 per botol, di daerah Martapura dijual Rp600 per botol. Kedua, kecap manis dijual di Banjarmasin senilai Rp600 per botol, di Martapura senilai Rp750 per botol. Ketiga, kecap asin dijual Rp500 per botol di Banjarmasin dan Rp600 per botol di Martapura. Jualan dilakukan dengan 30% tunai, 40% triwulan berikutnya, dan 30% triwulan berikutnya lagi. Next. Data anggaran sediaan. Sediaan produk dalam proses awal dan akhir tidak ada. Anggaran sediaan produk jadi ditetapkan seperti tabel 15.3. Jenis kecap sedang, sediaan awal tahun 2016, triwulan 1 100, triwulan 2 125, triwulan 3 120, triwulan 4 110. Sediaan akhir tahun 2016, triwulan 120. Jenis kecap manis, sediaan awal tahun 2016, triwulan 1 125, triwulan 2 125, triwulan 3 100, triwulan 4 120, sediaan akhir tahun 2016, 110. Jenis kecap asin, sediaan awal tahun 2016, triwulan 1 100, triwulan 2 100, triwulan 3 120, triwulan 4 120, sediaan akhir tahun 2016, 110. Total triwulan 1 325, triwulan 2 350, triwulan 3 340, triwulan 4 350, dan sediaan akhir tahun 2016 340. Next. Data anggaran bahan baku. Kuantitas standar bahan baku atau KSBB per botol kecap terdiri atas kecap sedang 2 ons kedelai, 2 ons gula merah, kecap manis 2 ons kedelai, dan 3 ons
gula merah. Kecap asin 2 ons kedelai dan 1 ons gula merah. Sediaan awal bahan baku sama dengan sediaan akhir bahan baku, yaitu kedelai 1.400 on dikali Rp100 sama dengan Rp140.000. Gula merah 1.000 ons kali Rp60 sama dengan Rp60.000. Kewajiban 140.000 ditambah 60.000 sama dengan 200.000. Syarat pilihan bahan baku 50% tunai, 50% triwulan berikutnya. Next. Untuk membuat 1 botol kecap diperlukan waktu 0,1 jam atau JSTKL dan upah tenaga kerja langsung per jam Rp500 per unit atau Rp50 per unit. Para pekerja mengambil upah lebih dulu 25% dan sisanya akan dibayar sesuai dengan periode anggaran. Biaya overhead pabrik atau BOP per triwulan sebagai berikut. Biaya bahan pembantu Rp90.000, biaya tenaga kerja tak langsung Rp62, biaya depresi yang terdiri dari bangunan pabrik Rp2.000 dan mesin dan alat Rp550.000 dijumlahkan menjadi Rp552.000, biaya lain-lain Rp33.000, jumlah total Rp737. Sediaan bahan pembantu awal dan akhir 0. Harga pokok per botol kecap menggunakan metode rata-rata sederhana setahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vera. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Audrey. Selanjutnya, data anggaran beban usaha. Beban usaha terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban usaha per triwulan dianggarkan sebagai berikut. Beban penjualan, beban gaji penjualan sebesar Rp92.000, beban promosi Rp565.000, beban depresiasi alat Rp2.500, beban lain-lain Rp10.500. Jumlah beban penjualannya Rp670.000. Kemudian beban administrasi dan umum, yaitu beban gaji pemimpin sebesar Rp85.000, beban depresiasi bangunan kantor sebesar Rp4.000, beban depresiasi alat kantor sebesar Rp1.000, beban lain-lain sebesar Rp10.000, jumlah beban administrasinya Rp100.000. Kemudian jumlah beban usahanya Rp770.000. Kemudian data anggaran neraca awal. Data anggaran neraca perusahaan kecap sehat per 31 Desember 2015 yang terdapat dalam anggaran jangka panjang pada tabel 14/23 sebagai berikut. Kas 1.500.000, kemudian pinjaman tenaga kerja 169.062.000, kemudian sediaan produk jadi 127.221, kemudian sediaan bahan baku 200.000, aset lancarnya 1.999.283. Kemudian tanah 19.300.000, bangunan kantornya 1.866.000 dikurangi cadangan depresiasi 16.000. Kemudian bangunan pabriknya 958.000 dikurangi cadangan depresiasi 8.000. Kemudian mesin dan alat pabrik 11 juta dikurangi cadangan depresiasi 2.200.000. Kemudian alat pemasaran 100.000 dikurangi cadangan depresiasi 10.000. Kemudian alat kantor 99.000 dikurangi cadangan depresiasi 4.000. Aset tetapnya 31.085.000. Kemudian kas minimum 200.000, sediaan bahan baku minimum 600.000, beban ditangguhkan 200.000. Aset lain-lain sama dengan 1 juta. Kemudian asetnya 34.081.283. Kemudian utang jangka panjang 11 juta, modal sahamnya 22 juta, laba ditahannya 1.081.283. Utang dan modalnya 34.081.283.
Selanjutnya data anggaran lainnya, bunga utang jangka panjang dibayar tiap akhir triwulan 330.000. Angsuran pokok utang jangka panjang dan pada akhir triwulan 4 tahun 2016 dibayar sebesar 2.301.579. Pajak penghasilan 10% dibayar tiap akhir triwulan. Taksiran kerugian piutang usaha per triwulan 2% dari saldo piutang. Untuk mengatasi defisit kas yang mungkin terjadi, perusahaan merencanakan pada awal tahun 2016 akan menambah modal sebesar 2 juta. Tingkat bunga yang berlaku 12% setahun. Jika penambahan modal tersebut dibiayai dengan pinjaman di bank, maka jumlah pinjaman tersebut akan dilunasi semuanya pada akhir triwulan 3 tahun 2016. Dari data tersebut dapat dibuat anggaran induk yang terdiri atas anggaran operasional dan anggaran keuangan. Dari anggaran operasional dapat dianalisis mengenai rencana penambahan modal. Kemudian contoh soal 15.1, PT IMA merupakan perusahaan industri pada tahun 2019 ingin menyusun anggaran operasional yang dibuat selama 1 tahun dengan data sebagai berikut. Anggaran jualan daerah A produk X sebesar 208.000 unit, produk Y 111.600 unit, sama dengan 319.600 unit. Daerah B produk X sama dengan 320.000 unit, produk Y 168.400 unit, sama dengan 488.400 unit. Anggaran jualan tahun 2019 sama dengan 808.000 unit. Harga jual produk X per unit Rp9,90 dan harga jual produk Y per unit adalah Rp16,50. Kemudian anggaran sediaan produk jadi, jenis produk X sediaan awalnya 70.000 unit, sediaan akhirnya 80.000 unit. Jenis produk Y-nya sediaan awal 50.000 unit, sediaan akhir 60.000 unit. Jumlah sediaan awalnya 120.000 unit, kemudian jumlah sediaan akhirnya 140.000 unit. Harga pokok sediaan produk jadi awal sebagai berikut. Produk X 441.700, produk Y 527.000, jumlahnya 968.700. Kemudian sediaan produk dalam proses atau PDP, jenis produk X, sediaan awal kuantitas unitnya 9.000, tingkat selesainya biaya bahan baku 100%, biaya konversinya 40%. Sediaan akhir kuantitas unitnya 10.000, tingkat selesainya biaya bahan baku 100%, biaya konversi 50%. Jenis produk Y, sediaan awal kuantitas unitnya 4.000, tingkat selesainya biaya bahan baku 100%, biaya konversinya 40%. Sediaan akhir kuantitas unitnya 5.000, sediaan akhir tingkat selesainya biaya bahan baku 100%, biaya konversinya 50%. Jumlahnya sediaan awal kuantitas unit 13.000, sediaan akhir kuantitas unitnya 15.000. Biaya konversi terdiri dari biaya overhead pabrik atau BOP dan biaya tenaga kerja langsung atau PTKL, perhitungan unit ekuivalen menggunakan metode FIFO atau first in first out atau masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal produk X, biaya bahan baku 15.030, biaya tenaga kerja langsungnya 9.720, biaya overhead pabriknya 6.984, sama dengan 31.734. Produk Y-nya biaya bahan baku 11.160, biaya tenaga kerja langsungnya 7.216, biaya overhead pabriknya 5.184, sama dengan 23.560, kemudian dijumlahkan sama dengan 55.294.
Anggaran sediaan bahan baku jenis bahan baku A, bahan baku awalnya 103.000 unit, bahan baku akhirnya 80.000 unit. Jenis bahan baku B, bahan baku awalnya 44.000 unit, bahan baku akhir 40.000 unit. Kemudian yang C, bahan baku awalnya 114.200 unit, bahan baku akhirnya 120.000 unit, jumlahnya 261.200 unit bahan baku awal, dan bahan baku akhir 240.000 unit. Harga pokok sediaan bahan baku awal, bahan baku yang A 61.800, bahan baku B 74.800, bahan baku C 114.200, jumlahnya 250.800. Kemudian standar bahan baku dipakai, setiap unit produk X memerlukan bahan baku A 0,9 unit dan bahan baku C 1,2 unit. Setiap unit produk Y memerlukan bahan baku A 0,5 unit, bahan baku B 0,8 unit, bahan baku C 1 unit. Harga per unit bahan baku A sama dengan 0,6 rupiah, kemudian B 1,7 rupiah, dan C 1 rupiah. Standar upah dan jam kerja, upah per jam pada Departemen 1 Rp10 dan Departemen 2 Rp8. Tiap unit produk X memerlukan waktu pembuatan pada Departemen 1 selama 0,10 jam, pada Departemen 2 selama 0,20 jam. Kemudian tiap unit produk Y memerlukan waktu pembuatan pada Departemen 1 selama 0,15 jam, pada Departemen 2 selama 0,40 jam. Kemudian standar biaya overhead pabrik atau BOP, setiap unit produk X memerlukan BOP Rp1,94, kemudian setiap unit produk Y memerlukan BOP Rp3,24. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arfian. Baik, selanjutnya F, beban usaha ditaksir setahun terdiri atas beban jualan 1.190.000, beban administrasi dan umum 695.000, jumlahnya 1.885.000. G, dapatan bunga setahun ditaksir 98.000, beban bunga ditaksir setahun 90.000. H, saldo kas awal 600.000, modal saham 1.200.000, laba ditahan awal 674.794. I, seluruh produk yang dijual dan dibeli dilakukan secara tunai, serta transaksi lainnya dilakukan secara tunai pada periode bersangkutan. Seandainya pajak hasilan 10%, berapakah laba bersih setelah pajak yang dianggarkan pada tahun 2019? Susunlah anggaran tahunan berikut ini, yaitu anggaran jualan, anggaran produksi, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya bahan baku dan belian bahan baku, anggaran harga pokok jualan, anggaran laba rugi, anggaran kas, dan anggaran neraca. Lalu anggaran jualan tahun berakhir 31 Desember 2019. Jenis produk dan daerah jualan produk X untuk daerah A 208.000 unit, harga jual per unitnya 9,90, jualannya 2.059.200. Untuk daerah B 320.000 unit, harga jual per unitnya 9,90, jualannya 3.168.000. Jumlah produk X yaitu 528.000, harga jual per unitnya 9,90, jualannya 5.227.200. Produk Y untuk daerah A kuantitasnya 111.600 unit, harga jual per unitnya 16,50, jualannya 1.841.400. Untuk daerah B 168.400 unit, harga jual per unitnya 16,50, jualannya 2.700.000
778.600. Jumlah produk Y yaitu 280.000 unit, harga jual per unitnya 16,50, jualannya 4.620.000. Jumlah produk X dan Y yaitu 808.000 unit, untuk jualannya 9.847.200. Selanjutnya anggaran produk nomor 1 jualan produk X 528.000, produk Y 280.000. 2. Sediaan produk jadi akhir, produk X 80.000, produk Y 60.000. Ditambah jadi nomor 3 produk siap dijual, produk X 608.000, produk Y 340.000. 4. Sediaan produk jadi awal, produk X 70.000, produk Y 50.000. Dikurangi jadi nomor 5 harga pokok produk jadi, produk X 538.000, produk Y 290.000. 6. Sediaan produk dalam proses akhir 10.000 untuk produk X, produk Y 5.000. Ditambah jadi nomor 7 produk yang dihasilkan, produk X 548.000, produk Y 295.000. 8. Sediaan produk dalam proses awal, produk X 9.000, produk Y 4.000. Dikurangi jadi nomor 9 produk masuk proses produksi, produk X 539.000, produk Y 291.000. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Keterangannya untuk nomor 1 produk X untuk departemen pertama 539.400 dikali 0,10 jam sama dengan 53.940 jam. Untuk departemen 2 539.400 dikali 0,20 jam sama dengan 107.880 jam. 2. Produk Y untuk departemen pertama 290.900 dikali 0,15 jam sama dengan 43.635 jam. Untuk departemen 2 290.900 dikali 0,40 jam sama dengan 116.360 jam. Untuk jumlahnya ini ada sedikit typo, yang benar yaitu 116.360 jam. Ketiga, jam kerja terpakai. Penjumlahan dari nomor 1 dan nomor 2 untuk departemen pertama 97.575 jam, departemen kedua 224.240 jam. Jumlahnya 321.815 jam. 4. Upah per jam departemen 1 Rp10, departemen 2 Rp8. 5. Biaya tenaga kerja langsung 3 dikali 4 untuk departemen 1 Rp975.750, departemen 2 Rp1.793.920, jumlahnya Rp2.269.670. Selanjutnya yaitu perhitungan unit ekuivalen metode masuk pertama keluar pertama. Rumusnya produk jadi diproduksi ditambah ekuivalen PDB akhir dikurangi ekuivalen PDB awal sama dengan unit ekuivalensi dihasilkan. Lalu biaya bahan baku produk X sama dengan 530.000 ditambah buka kurung 10.000 dikali 100% tutup kurung
dikurangi buka kurung 9.000 dikali 100% tutup kurung sama dengan 519.000 unit. Produk Y sama dengan 290.000 ditambah buka kurung 5.000 dikali 50% tutup kurung dikurangi buka kurung 4.000 dikali 100% tutup kurung sama dengan 291.000 unit. Lalu BTKL atau BOP produk X sama dengan 538.000 ditambah buka kurung 10.000 dikali 50% tutup kurung dikurangi buka kurung 9.000 dikali 40% tutup kurung sama dengan 539.400 unit. Produk Y sama dengan 290.000 ditambah buka kurung 5.000 dikali 50% tutup kurung dikurangi buka kurung 4.000 dikali 40% tutup kurung sama dengan 290.900 unit. Lalu anggaran biaya bahan baku dan belian bahan baku. Keterangannya 1. Produk X bahan baku A sama dengan 539.000 dikali 0,9 sama dengan 485.100 unit. C sama dengan 539.000 dikali 1,2 sama dengan 646.800 unit. 2. Produk Y bahan baku A 291.000 dikali 0,50 sama dengan 145.500. Untuk ini ada sedikit kesalahan, seharusnya jumlahnya 145.500. Untuk yang B 291.000 dikali 0,8 sama dengan 232.800 unit. Ini juga ada sedikit kesalahan, seharusnya angkanya ada di bahan baku B. Lalu C sama dengan 291.000 dikali 1 sama dengan 291.000 unit. 3. Bahan baku dipakai 1 tambah 2, bahan baku A 630.600 unit, bahan baku B 232.800 unit, bahan baku C 937.800 unit. Jumlahnya 1.801.200 unit. 4. Harga bahan baku per unit. Bahan baku A 0,60 rupiah, bahan baku B 1,70 rupiah, bahan baku C 1 rupiah. 5. Bahan baku. Biaya bahan baku yaitu dapat dari nomor 3 dikali nomor 4. Bahan baku A 378.360 rupiah, bahan baku B 395.760 rupiah, bahan baku C 937.800 rupiah. Jumlahnya sama dengan 1.711.920 rupiah. 6. Sediaan akhir bahan baku A 80.000 unit, bahan baku B 40.000 unit, bahan baku C 120.000 unit. Jumlahnya 240.000 unit. 7. Sediaan akhir 4 dikali 6, bahan baku A 48.000 rupiah, bahan baku B 68.000 rupiah, bahan baku C 120.000 rupiah. Jumlahnya 236.000 rupiah. 8. Siap dipakai dalam unit. Penjumlahan nomor 3 dan 6. Bahan baku A 710.600 unit, bahan baku B 272.800 unit, bahan baku C 1.057.800 unit. Jumlahnya 2.041.200 unit. 9. Siap dipakai 4 dikali 8, bahan baku A
426.360.000, bahan baku B 463.760.000, bahan baku C 1.057.800 rupiah. Jumlahnya 1.947.920. 10 sediaan awal dalam unit. Bahan baku A 103.000 unit, bahan baku B 44.000 unit, bahan baku C 114.200 unit. Jumlahnya 261.200 unit. 11 sediaan awal dalam rupiah. Bahan baku A 61.800 rupiah, bahan baku B 74.800 rupiah, bahan baku C 114.200 rupiah. Jumlahnya 250.800 rupiah. 12 belian dalam unit. 8 dikurangi 10, bahan baku A 607.600 unit, bahan baku B 228.600 unit, bahan baku C 943.600 unit. Jumlahnya 1.780.000 unit. 13 belian dalam rupiah. 7 ditambah 5 dikurangi 11, bahan baku A 364.560 rupiah, bahan baku B 388.960 rupiah, bahan baku C 943.600 rupiah, jumlahnya 1.697.120 rupiah. Untuk perhitungan harga pokok produk per unit, bahan baku yang dipakai untuk produk X sama dengan bahan baku A sama dengan 485.100 unit dikali 0,060 sama dengan 291.060 rupiah. Bahan baku C sama dengan 646.800 unit dikali 1 rupiah sama dengan 646.800 rupiah. Dijumlah jadi biaya bahan baku untuk produk X sama dengan 937.860 rupiah. Lalu bahan baku yang dipakai untuk produk Y sama dengan bahan baku A sama dengan 145.500 unit dikali 0,60 rupiah sama dengan 87.300 rupiah. Bahan baku B sama dengan 232.800 unit dikali 1,70 rupiah sama dengan 395.760 rupiah. Bahan baku C sama dengan 291.000 unit dikali 1 rupiah sama dengan 291.000 rupiah. Biaya bahan baku untuk produk Y sama dengan 774.060 rupiah dijumlah jadi biaya bahan baku setahun sama dengan 1.711.920 rupiah. Biaya bahan baku per unit produk X sama dengan 937.860 ditambah 539.000 unit sama dengan 1,74 rupiah. Biaya bahan baku per unit produk Y sama dengan 774.060 rupiah ditambah 291.000 unit sama dengan 2,66 rupiah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Yin. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Arfian. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL untuk produk X, Departemen 1, 53.940 jam dikali 10 rupiah sama dengan 539.400. Departemen 2, 107
jam dikali Rp8 sama dengan 863.040. Kemudian dijumlahkan hasilnya 1.402.440. Biaya tenaga kerja langsung untuk produk Y Departemen 1 Rp43.635 jam dikali Rp10 sama dengan Rp436.350. Departemen 2 Rp116.360 jam dikali Rp8 sama dengan Rp930.880. Dijumlahkan hasilnya 1.367.230. Biaya tenaga kerja langsung setahun hasilnya 2.769.670. BTKL per unit produk X sama dengan 1.402.440 dibagi 539.400 sama dengan Rp2,60. BTKL per unit produk Y sama dengan 1.367.230 dibagi dengan 290.900 sama dengan Rp4,70. Harga pokok produk per unit jenis produk X, biaya bahan baku Rp1,74, biaya tenaga kerja langsung Rp2,60, biaya overhead pabrik Rp1,94, jumlahnya Rp6,28. Untuk jenis produk Y, biaya bahan baku Rp2,66, biaya tenaga kerja langsung Rp4,70, biaya overhead pabrik Rp3,24, jumlahnya Rp10,60. Perhitungan sediaan produk jadi akhir produk X sama dengan 80.000 unit dikali Rp6,28 sama dengan Rp502.400. Produk Y sama dengan 60.000 unit dikali Rp10,60 sama dengan Rp636.000. Jumlahnya Rp1.138.400. Produk X sama dengan biaya bahan baku Rp10.000 dikali 100% dikali Rp1,7 sama dengan Rp17.400. Biaya tenaga kerja langsung Rp10.000 dikali 50% dikali Rp2,60 sama dengan Rp13.000. Biaya overhead pabrik Rp10.000 dikali 50% dikali Rp1,94 sama dengan Rp9.700. Kemudian dijumlahkan hasilnya 40.100. Produk Y, biaya bahan baku Rp5.000 dikali 100% dikali Rp2,66 sama dengan Rp13.300. Biaya tenaga kerja langsung Rp5.000 dikali 50% dikali Rp4,70 sama dengan Rp11.750. Biaya overhead pabrik Rp5.000 dikali 50% dikali Rp3,24 hasil sama dengan Rp8.100. Kemudian dijumlahkan menjadi Rp33.150. Kemudian jumlah dari produk X dan produk Y yaitu Rp73.250. Perhitungan biaya overhead pabrik setahun produk X Rp539.300 unit dikali Rp1,94 sama dengan Rp1.046.436. Produk Y Rp290.900 unit. Rp290.900 unit dikali Rp3,24 sama dengan Rp942.516. Kemudian dijumlahkan hasilnya Rp1.988.952.
Anggaran harga pokok jualan. Belian bahan baku 1.697.120, sediaan bahan baku awal 250.800, bahan baku siap dipakai 1.947.920, sediaan bahan baku akhir 236.000, biaya bahan baku 1.711.920, biaya tenaga kerja langsung 2.769.670, biaya overhead pabrik 1.988.952, biaya pabrik 6.470.542, sediaan produk dalam proses awal 55.294, produk masuk dalam proses 6.525.836, sediaan produk dalam proses akhir 73.250, harga pokok produk jadi 6.452.586, sediaan produk jadi awal 968.700, produk siap dijual 7.421.286, sediaan produk jadi akhir 1.138.400. Untuk harga pokok jualannya 6.282.886. Anggaran laba rugi. Untuk jualan 9.847.200, harga pokok jualan 6.282.886. Baik, Mbak. Ini Mbak siapa yang presentasi? Saya skip dulu ya, nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Biar cepat. Mbak Yiyin, terima kasih. Mbak Yiyin dan Oke, terima kasih Mbak Yiyin dan teman-teman ya yang sudah mempresentasikan dan juga kemarin sudah konsultasi ya dengan saya. Baik, tolong ditampilkan mulai dari awal Mbak. Ini kan sudah mau selesai, jadi makanya saya skip aja biar saya tambahkan. Insya Allah 15 menitan aja cukup. Nah, oke, stop dari sini aja, dari sini di slideshow ya Mbak ya. Nah, jadi kemarin ketika kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya ini ya, kelompok 3 atau 4 ini konsultasi ke saya bilang bahwa PPT-nya memang di anggaran jangka pendek ini memang terlalu banyak gitu. Di kelas lain pun juga sama sebenarnya. Nah, maka dari itu saya langsung sekali lagi ya karena saya sudah ngajar dan juga buku ini sudah saya baca secara keseluruhan sehingga saya langsung to the point saja untuk yang penyusunan anggaran jangka pendek ini. Jadi sebenarnya anggaran jangka pendek ini kalian di dalam bab berapa ini, bab 15 ini ya, kalian itu diminta untuk membuat anggaran-anggaran yang sudah pernah kalian kerjakan secara parsial di bab-bab sebelumnya. Coba lihat ini. Nah, data penyusunan anggaran jangka pendek yang terdiri dari 1 anggaran jualan, 2 anggaran sediaan, 3 anggaran biaya bahan baku, dan seterusnya ini. Ini kan sudah kalian kerjakan semua. Nah, makanya kenapa saya minta untuk ini ditampilkan. Agar apa? Ketika saya memberikan tambahan penjelasan, itu saya tinggal menambahkan apa yang sudah saya istilahnya alami ya selama mengajar penganggaran ini. Jadi di anggaran jangka pendek sebenarnya kalian sudah pernah belajar sebelumnya. Hanya saja di anggaran jangka pendek ini semuanya dikumpulkan jadi satu bab. Nah, maka dari itu daripada kalian mengulangi, nah mendingan langsung ke contoh soal saja. Makanya saya minta untuk ditampilkan soal 15.1 beserta jawabannya. Tapi ini dulu aja. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi anggaran jangka pendek itu terdiri dari anggaran-anggaran yang sudah pernah kalian
pelajari dan yang sudah pernah kalian kerjakan sehingga tidak perlu diulangi lagi. Nah, makanya kalau sampai ini di PPT-kan semua, wah nanti kasihan yang baca nanti teman-temannya yang baca kasihan dan itu mubazir diulangi lagi. Makanya tidak perlu hanya ditampilkan ini saja sudah cukup. Yang membuktikan atau yang menunjukkan bahwa ini sudah pernah kalian pelajari. Jadi tidak perlu diulangi lagi, tidak perlu dipelajari lagi. Ya, oke. Baik, itu yang perlu saya jelaskan di awal itu seperti itu. Jadi tidak perlu diulangi lagi anggaran sediaannya seperti apa, anggaran jualannya seperti apa, tidak perlu. Oke, sekarang langsung lanjut Mbak ke soal 15.1. Silahkan slide-nya langsung digeser ke 15.1 tadi, slide berapa tadi ya? Mulai dari awal ya Mbak ya, yang PT apa ini? PT IMA. Terus, nah ini, ditampilkan dulu Mbak. Nah, jadi sebenarnya latihan atau soal 15.1 ini juga sama sebenarnya dengan yang di depan-depan tadi. Di sini ada data anggaran jualan. Nah, sama, makanya saya langsung tolong Mbak yang konsultasi ke saya kemarin, saya minta untuk tolong ini ditampilkan 15.1 beserta jawabannya. Jadi biar langsung ada jawabannya gitu loh. Jadi bukan yang di depan-depan tadi. Nah, makanya di sini yang pertama A itu kan apa? Data anggaran apa ini? Jualan. B, data anggaran sediaan. Nah, berarti kalau ada data, berarti nanti ujung-ujungnya kalian akan diminta untuk membuat anggaran itu lagi. Nah, coba lihat yang diminta, Mbak, yang halaman kalau di buku 474. Kalau di slide ini coba di next terus. Nah, ini kan masih data-data. Nah, stop. Nah, ini loh. Seandainya pajak hasilan 10%, nah ini ya, saya lingkari yang bawah ini ya. Nah, seandainya pajak hasilan 10%, berapakah laba bersih setelah pajak yang dianggarkan pada tahun 2019? Susunlah anggaran tahunan berikut ini, jualan, produksi. Nah, ya kan sama toh dengan yang awal tadi. Makanya saya minta untuk di skip itu pasti ada alasannya. Bukan karena terlalu panjang, bukan. Tapi pasti saya ada alasan di balik itu. Agar apa? Ya saya memberikan petunjuk agar kalian tidak mengulangi lagi, agar tidak bosan juga. Nah, makanya saya langsung ke latihan soal ini. Nah, ini kan sama tadi yang diminta apa? Anggaran jualan. Sama toh tadi datanya sudah ada. Kemudian 2 anggaran produksi. Datanya juga sudah ada di sebelum-sebelumnya. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Kenapa kok saya minta di skip itu bukan karena saya tidak mau dibahas semua, bukan. Biar apa? Biar tidak diulangi lagi. Oke. Kemudian sekarang langsung ke jawabannya, Mbak. Yang next saja berarti. Bentar, saya hapus dulu. Nah, kalau untuk jawaban ini, karena saya sudah meminta untuk tim yang presentasi ini ditampilkan dan dijelaskan soal 15.1 beserta jawabannya, berarti saya minta untuk yang soal 15.1 ini didiskusikan. Nah, silahkan dijadikan bahan pertanyaan apapun di jawaban ini bagi yang tidak presentasi dan masih bingung, silahkan ditanyakan saja. Nah, ini juga sebagai contoh yang baik ya. Maksud saya kemarin itu di kelas A, saya lupa namanya, tapi saya minta untuk ditambahkan 2 centang. Jadi kemarin itu Mbak siapa ya namanya? Mungkin ada di sini ya. Mbak Amelia kalau nggak salah ya namanya. Betul Mbak? Oke, mungkin tidak menyimak ini ya. Jadi kemarin Mbak Amelia itu bertanya ke saya terkait dengan soal yang kemarin usul investasi yang kemarin, yang anggaran jangka panjang kemarin. Nah, jadi ada beberapa yang masih tidak difahami, bertanya ke saya dan sudah saya jawab dan akhirnya sudah paham dan saya beri centang 2. Jadi ketika satu bab ini sudah terlewati, nah, itu boleh bertanya ke saya boleh, tetapi asalkan yang betul-betul tidak difahami loh ya. Nah, jangan asal bertanya karena ketika ada pertanyaan dari mahasiswa itu saya tahu mana yang sekiranya memang bingung dan masih menjadi angkanya belum diketahui ya hasilnya dari mana itu saya tahu. Nah, makanya silahkan soal 15.1 ini mulai dari anggaran jualannya, ada produk X, produk Y, dan seterusnya anggaran produk dan seterusnya itu silahkan ditanyakan aja bagi yang tidak memahami. Nah, saya harap tim yang presentasi karena kemarin sudah saya bilang bahwa
ini ditampilkan berarti ya harus bisa menjawab sebisanya. Kan sudah ada jawabannya, sudah ada soalnya. Nah, tinggal di cross check saja. Ini angka-angka yang ada di dalam jawaban ini dapatnya dari mana. Nah, coba anggaran jualan, silahkan mau ditanyakan silahkan. Coba next satu Mbak. Anggaran produk, silahkan mau ditanyakan enggak apa-apa. Silahkan. Nah, jadi untuk hari ini diskusinya betul-betul saya arahkan ke soal 15.1 dan jawabannya. Karena apa? Karena nanti latihan atau tugas atau latihan soal untuk minggu ini sangat berkaitan dengan soal 15.1 ini. Makanya soal 15.1 ini betul-betul saya ingin kalian mendiskusikannya di sini di hari ini. Nah, untuk latihan soalnya nanti juga mirip seperti ini. Nanti kalian akan membuat anggaran-anggaran yang seperti ini. Karena memang anggaran jangka pendek itu ya terdiri dari ini gitu. Makanya kemarin sebelum UTS itu kan kita pelajari satu persatu, anggaran jualan satu bab sendiri, anggaran produk satu bab sendiri, anggaran TKL tenaga kerja langsung sendiri, anggaran apalagi BOP sendiri. Nah, sekarang setelah UTS itu mulai dikumpulkan jadi satu. Nah, makanya jadi buku ini tuh membahasnya itu adalah parsial dulu. Nah, secara satu persatu anggaran dulu, baru kemudian di akhir. Nah, itu baru dijadikan satu. Oke, gitu ya. Silahkan. Jadi ini tidak saya bahas sekarang ya, karena ini tugasnya tim yang presentasi. Nah, makanya silahkan kalau masih ada yang masih bingung, ini silahkan ditanya. Boleh, monggo. Atau mungkin yang selanjutnya. Coba anggaran tenaga kerja langsung. Nah, ini silahkan aja, enggak apa-apa. Bebas saja. Oke, gitu ya. Jadi silahkan ditanyakan aja soal 15.1 tadi kan belum selesai ya memberikan penjelasannya, enggak apa-apa. Itu bisa dilihat kok di buku sampai halaman berapa ini. Jawaban 15.1 itu sampai halaman 481. Sampai yang laba ditahan itu. Nah, silahkan diskusi aja di grup Telegram. Nanti akan saya pantau kalau memang ada yang memang belum terjawab. Baik, itu saja ya tambahan dari saya dan maksud kenapa saya kok minta di skip dan ini kok ada latihan soal, ada contoh soal kok ditampilkan. Nah, jadi seperti itu alasannya. Tidak serta-merta saya minta semau saya tidak. Nah, oke, jadi pasti ada alasannya. Baik, itu saja ya dari saya. Silakan ditutup Mbak. Siapa tadi terakhir Mbak Yiyin ya tadi ya. Silakan ditutup saja Mbak. Silakan. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.